Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 12 IPA dan 12 IPS yang selalu disayangi dan dijaga serta dalam bimbingan Allah. Bertemu lagi di pelajaran matematika wajib kelas 12 dan hari ini kita akan masuk ke dalam pembahasan baru, bab baru dalam materi kita. Pekan lalu kalian sudah menuntaskan pembelajaran kalian pada materi bangun ruang dimensi 3 ya, geometri tentang jarak dalam kubus, dan kalian sudah membuat produk-produk yang luar biasa. Sudah Bapak nilai juga dan sudah masuk juga nilainya ke dalam nilai harian kalian maupun nilai produk kalian. Dan hari ini kita akan masuk ke dalam materi baru kita, yaitu tentang statistika ya. Di LKS yang sudah kalian miliki, statistika itu masuk di bab kedua. Nah, dulu waktu pertemuan pertama, waktu kontrak belajar, Bapak sudah menyampaikan bahwa tidak semua di mata pelajaran statistika, di bab statistika ini akan Bapak sampaikan kepada kalian di pelajaran ini. Kenapa? Karena hanya materi esensial saja yang akan Bapak sampaikan. Bapak coba membuka ya. Nah, sebagaimana yang kalian lihat di layar ya, Bapak munculkan di layar. Di statistika, nih di statistika itu materi yang diajarkan hanya ukuran letak dan ukuran penyebaran data. Sedangkan untuk materi 2 ini ya, penyajian data dan ukuran pemusatan data, itu penugasan serta belajar mandiri di rumah. Ya, harapannya kalian sudah bisa memahami karena ini tergolong mudah, penyajian data dan ukuran pemusatan data. Penyajian data dan ukuran pemusatan data kalau di LKS kalian itu mulai halaman 26 ya. Mulai halaman 26 sampai 46. Oke, jadi ada 20 halaman itu tentang penyajian data dan ukuran pemusatan data ya. Nah, itu silakan dipelajari sendiri, dan hari ini kita akan masuk ke materi esensial yang pertama, yaitu ukuran penyebaran data. Ya, mulai dari halaman 47. Oke, jadi hari ini kita akan mempelajari tentang ukuran penyebaran data, khususnya pada simpangan rata-rata. Sebelum kita mulai, nabda bil basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, Bapak akan masuk ke papan tulis Bapak. Ya, jadi ukuran penyebaran data yang akan kita pelajari, anak-anak ya, bisa dilihat di layar. Di ukuran penyebaran data itu terdiri dari beberapa submateri. Ya, submateri yang pertama itu adalah simpangan rata-rata. Ya. Submateri yang kedua itu adalah varians atau ragam. Dan submateri yang ketiga adalah simpangan baku. Oke, hari ini kita akan coba untuk membahas serta Bapak akan memberikan contoh tentang simpangan rata-rata, ya. Dan untuk pertemuan depan kita akan membahas dua ini sekaligus, varians dan simpangan baku. Ya, di akhir materi nanti ada sedikit evaluasi ya, soal oleh-oleh yang perlu kalian kerjakan dan kalian upload di e-learning sebagai wujud evaluasi harian ya, apakah kalian sudah paham atau belum dengan materi kita pada hari ini. Baik, sebagaimana yang Bapak sampaikan tadi, kita akan masuk ke materi tentang simpangan rata-rata. Simpangan rata-rata. Simpangan rata-rata itu kita simbolkan dengan SR. Ya, kita simbolkan dengan SR supaya mudah. Simpangan rata-rata SR. Selain SR ya bolehlah kita sepakati saja simbol kita untuk simpangan rata-rata kali ini adalah SR. Kalau kalian lihat di buku LKS kalian ya, SR itu dirumuskan dengan rumus yang mungkin kalian bingung melihatnya ya.
di sana ada sigma, ya, itu bacanya sigma. Sigma apa? Sigma nilai I sama dengan 1 sampai dengan N. Nah, nanti santai ya, nggak usah, aduh Pak, bingung, santai aja ya. Nah, untuk FI dikali, ya, di sana dikali nilai mutlak dari XI dikurangi X bar dibagi dengan sigma. Ini sama, I-nya mulai dari 1 sampai N untuk FI. Oke, ini adalah rumus yang tertulis di LKS kalian. Sekarang Bapak akan menjelaskan makna dari rumus ini. Ya, bisa kalian perhatikan di papan tulis Bapak. FI ya. FI yang pertama. Di sini ada FI, di sini ada FI. Nah, FI itu adalah frekuensi kelas. Frekuensi kelas. Yang mana frekuensi kelas nanti akan Bapak tunjukkan lewat contoh soal, ya. Nah, kemudian ada juga XI. Ya, ini XI ini. Nah, yang ini XI, ya. XI itu adalah titik tengah kelas. Oke, titik tengah kelas yang mana, Pak? Nanti di contoh soal nanti akan muncul. Lalu yang terakhir ada X bar. Ya, X bar ini adalah rata-rata. Nah, rumus ini anak-anak, simpangan rata-rata ini berlaku untuk data kelompok. Ya, Bapak tadi belum menyampaikan. Berlaku untuk data kelompok. Maksudnya data kelompok apa? Data yang dikelompokkan dalam tabel distribusi. Jadi bentuknya seperti tabel. Dalam halaman 47, itu bisa kalian lihat datanya dalam bentuk tabel, bukan data tunggal. Ya, dipelajari di penyajian data, ada data bentuk tabel dan data bentuk tunggal. Nah, yang akan kita bahas sekarang adalah data kelompok, data distribusi dalam bentuk tabel distribusi. Ya, seperti itu. Baik, kita langsung saja masuk supaya pemahaman kalian makin bagus ke contoh soal, ya. Ke contoh soal, example. Oke, contoh soal kita. Misalkan Bapak memiliki, ya, diperhatikan, Bapak memiliki data berat badan anak-anak di kelas, contohnya seperti itu. Nah, data tersebut disajikan dalam sebuah tabel distribusi. Ini penting ini, dalam sebuah tabel distribusi. Oke. Nah, di sini adalah berat badan, ya, dalam kilogram. Kemudian di sini ada frekuensi. Biasanya soal yang diberikan ke kalian itu seperti ini bentuknya. Ya, soal yang diberikan kalian itu seperti ini biasanya bentuknya, ya. Nah, kemudian 47 sampai 49 kilogram. Ada 6 anak. Kemudian 50 sampai 52 kilogram. Ada 3 anak. Kemudian lanjut 53 sampai 55 kilogram. Ada 5 anak. Kemudian lanjut lagi 56 sampai 58 kilogram. Ada 8 anak. Dan yang terakhir 59 sampai 61 kilogram. Ada 8 anak. Nah, biasanya soal kalian seperti ini. Kemudian diminta mencari berapakah simpangan rata-ratanya. Nah, berapakah simpangan rata-ratanya, ya? Nah, untuk menjawab ini, maka kita harus memiliki nilai-nilai ini, ya. Kita harus memiliki dulu nilai-nilai ini. Ya. Sekarang di soal ini, pertanyaannya adalah apakah soal ini memiliki FI? Ya, dia punya FI. Ini FI ya yang pertama ya. Dia punya FI. Apakah punya XI? Belum. Kita belum tahu di soal ini XI-nya yang mana. Apakah punya X bar? Juga belum kita cari X bar yang mana. Nah, sekarang kita akan mencari satu persatu. Sebelum masuk ke rumus, maka yang pertama harus kalian kerjakan adalah mencari X bar atau rata-rata. Langkah pertama, mencari rata-rata atau
X barnya. Nah, dalam data kelompok ya, dalam data kelompok X bar itu dirumuskan dengan jumlah fiksi dibagi jumlah FI. Nah, jumlah fiksi dibagi jumlah FI. Ini adalah rumus X bar dalam data kelompok. Oke, rumus ini adalah rumus yang bisa kalian temukan dalam mencari rata-rata pada data kelompok ya. Nah, berarti sekarang kita harus mencari dulu berapa rata-ratanya. Kalau misalkan rata-ratanya belum tahu, kita tidak bisa mencari berapa simpangan rata-ratanya. Ya, karena namanya simpangan rata-rata, maka kita harus cari tahu dulu berapa rata-ratanya. Nah, sekarang perhatikan. Tahap kedua. Tahap kedua ya. Jadi ini tadi rumusnya kalian cari. Nah, tapi rumus ini tidak bisa kalian temukan kalau kalian belum tahu berapa FI, berapa XI, dan berapa FI dikali XI. Nah, sekarang tahap kedua. Data ini ya, kalian gambar lagi, kalian tulis ulang. Nih, Bapak kecilkan. Jangan malas untuk menulis ulang. Oke. 47 sampai 49, 50 sampai 52, 53 sampai 55, 56 sampai 58, 59 sampai 61. Ini untuk berat badannya dalam kilogram. Nah, kemudian untuk frekuensinya ya, yang ini 6, yang ini 3, yang ini 5, yang ini 8, yang ini 8. Oke. Nah, selanjutnya kita sudah punya FI. Ya, kita sudah punya FI. Ini kita sudah punya. Selanjutnya kita akan mencari berapakah XI-nya. Nah, ini tahap selanjutnya. Berapakah XI-nya? XI ya didapat dari nilai tengah kelas ya. Bapak ulangi di sini, XI adalah titik tengah atau nilai tengah kelas. Berarti ini masing-masing ini adalah kelas ya, Nak ya. Ini adalah kelas, ini adalah kelas, ini adalah kelas. Nah, sekarang 47 sampai 49 berapa nilai tengahnya? Itu harus kalian cari. Ya. 47, 48, 49. Nilai tengahnya adalah 48. Berarti ini adalah XI-nya. Oke ya. Nah, XI-nya berarti untuk ini 48. Kira-kira 50 sampai 52, XI-nya berapa? 51, betul. 51. Kemudian dilanjutkan, di sini ada 54 ya, di sini ada 57 dan di sini ada 60. Kita sudah memiliki FI dan kita sudah memiliki XI. Tugas kita sekarang adalah mencari fiksi FI dikali XI. Ya, fiksi FI dikali XI. Nah, kita tulis di sini. FI dikali XI. Nah, berarti FI dikali XI. Ya, tinggal dikalikan saja. Ini 6, ya. 6 dikali XI-nya 48. Berapa hasilnya? Ya. Untuk yang ini berarti 3 dikali XI-nya 51. Berapa hasilnya? Ya, nanti kalau kalian hitung sebagaimana di buku, sudah ada contohnya. Ini nanti 144 ya. Ini nanti 306 ya, dan kita selesaikan. Oke. Nah, jadi nanti seperti itu. Ya, jadi ada 144, 306, 432, 399, 360. Didapat dari mana? FI dikali XI. Nah, sekarang untuk mencari rata-ratanya kita membutuhkan sigma. Ya, kita membutuhkan sigma dari FI kali XI ya, dan sigma dari FI. Maksudnya apa? Maksudnya ini. Ya. Sigma fiksi itu didapat dari penjumlahan yang ini. Ini sigmanya adalah 144 ya,
ditambah 306 ditambah 432 ditambah 399 ditambah 360. Kalau kalian jumlah ya, nanti menemukan hasilnya adalah 1641. Nah, kemudian jumlah FI. Yang ditanya jumlah FI. Jumlah FI itu adalah di sini tempatnya. Nah, sigma sama dengan 6 ditambah 3, ya 6 ditambah 3, ditambah 5, ditambah 8, ditambah 8. Ketemunya adalah 30. Oke, sehingga rata-rata kita, nah ini baru kita bisa nyari nilai rata-rata nih, kita bisa berbicara rata-rata di sini. X bar adalah jumlah fiksi dibagi jumlah FI sama dengan 1641 dibagi 30. Kalau dihitung, nanti hasilnya adalah 54,7. Angka ini harus disimpan. Ya, karena angka ini kita butuhkan untuk mencari simpangan rata-ratanya. Oke, nyampe sini di-pause dulu, dipahami. Kalau misalnya ada yang tidak paham, langsung tanyakan ke Bapak, kita diskusikan. Oke, jika sudah, selanjutnya kita membutuhkan kolom yang selanjutnya ya. Ini untuk tahap ketiga. Tahap ketiga, kita membutuhkan kolom XI dikurangi X bar dinilai mutlakkan. Maksudnya seperti apa? Seperti ini maksudnya. Nilai mutlak untuk yang pertama ya. Nilai mutlak dari XI-nya berapa yang di sini? 48 ya. Dikurangi X bar-nya 54,7 sama dengan. Nah, dihitung tuh. Berapa? Hasilnya pasti positif. Kenapa? Karena nilai mutlak pasti membuat segala sesuatu yang ada di dalamnya positif. Ya. Sehingga hasilnya, seharusnya hasilnya itu adalah min 6,7 ya. Tapi ini Bapak perlebar dulu, Bapak luaskan. Seharusnya dia seperti ini, tapi karena ada nilai mutlak, dia menjadi 6,7. Nah, ini yang kita butuhkan ya. Kemudian langkah selanjutnya, nilai mutlak dari berapa? XI-nya 51 dikurangi X bar-nya 54,7 sama dengan nilai mutlak dari 3,7, negatif 3,7 ya. Hasilnya adalah 3,7. Nah, langkah ini kalian ulangi sampai yang terakhir, kelas yang terakhir, oke? Bapak percepat, karena sudah ada di buku. Oke. Dan yang terakhir, ya, ini langkah yang terakhir, langkah yang keempat, itu kita membutuhkan FI dikali XI dikurangi X bar. Nah, kita dapatnya dari mana? Kita dapatnya dari sini, FI. FI untuk kelas ini adalah 6. 6, ya. Ini Bapak pakai warna lain aja ya, supaya tidak bingung. Bapak pakai warna merah, supaya lebih terlihat. FI-nya 6 dikali XI dikurangi X bar-nya adalah 6,7 sama dengan dikalikan berapa hasilnya? 20,1 ya. Ini dihitung saja, kemudian langkah selanjutnya juga diulangi. Yang ini berarti 3 dikali 3,7 hasilnya adalah 22,2 ya, dan dilanjutkan sampai selesai. Oke, sehingga dia menjadi seperti ini ya. Ada 5,6, 16,1, dan 31,8. Baik anak-anak, nyampe sini di-pause dulu sampai langkah keempat, kemudian dipahami. Kalau ada yang tidak paham, langsung tanyakan ke Bapak. Nah, jika sudah, selanjutnya langkah kalian adalah menjumlahkan langkah yang keempat ini. Jadi 20O. Oke. Langkah selanjutnya adalah menjumlahkan langkah yang keempat. Jadi 20,1 ditambah 22,2 ditambah 5,6 ditambah 16,1 ditambah 31,8 ya. Di LKS sudah ada karena ini contoh soal. Ini adalah 95,8. Nah, ini yang kalian butuhkan untuk mencari simpangan rata-rata. Yang pertama dan yang kedua ini. Yang Bapak bundari merah ini ya. Dua ini yang kalian butuhkan untuk mencari simpangan rata-rata. Selanjutnya, langkah yang kelima, anak-anak, adalah mencari, langkah yang kelima ya, mencari simpangan rata-rata. Rumusnya tadi apa? Jumlah FI, nilai mutlak XI dikurangi X bar,
dibagi jumlah FI. Sama dengan yang ini itu punyanya ini ya, berarti 95,8 ya. Dan yang ini itu punyanya ini. Berarti dia per 30 sama dengan dibagikan nanti ketemu hasilnya adalah 3,19. Maka ini adalah jawaban kita untuk simpangan rata-ratanya. Baik, sampai sini di pause, kemudian dipahami cara-caranya. Oke, selanjutnya setelah ini Bapak akan memberikan satu soal yang perlu kalian kerjakan untuk mengecek seberapa paham kalian. Tapi sebelum masuk ke soal itu, Bapak ingin memberikan satu contoh soal lagi, ya. Satu contoh soal. Misal nih. Di sini angkanya adalah, jadi dia cuma tinggi badan misalkan ya. Kita diketahui tinggi badan. Tinggi badan sama frekuensi. Nah, misal tinggi badannya adalah 100, kemudian 110, 115, kemudian 120 maksud Bapak, maaf. Terus 130, kemudian 140. Nah, frekuensi di sini 2, 3, 4, 7, 4. Nah, pertanyaannya, kalau misalkan seperti ini anak-anak ya, misalkan seperti ini kan berbeda nih dengan soal yang tadi, dengan soal yang ada di atasnya tadi. Apa bedanya? Kelas-kelasnya tidak ada jangkauan. Kalau misalkan yang ini tadi, ya, ini Bapak tunjukkan. Kalau misalkan yang ini, yang Bapak tandai merah ini, kelasnya kan ada jangkauannya, antara 47 sampai 49. Nah, kalau seperti ini bagaimana, Pak? Kita mencari XI-nya bagaimana? Ya XI-nya ini. Ini kita loncat jadi XI. Oke, jadi kalau dia tidak ada jangkauan, ya udah itu XI-nya, berarti nilai tengahnya itu. Berarti ini XI-nya 110, berarti ini XI-nya 120, berarti ini 130, berarti ini 140. Nah, selanjutnya kalian kerjakan sesuai dengan tabel ini. Tabel yang Bapak kasih contoh ini, ya. Kerjakan sesuai dengan tabel ini. Jadi setelah ini cari fiksinya berapa, kemudian cari rata-ratanya, kemudian cari nilai mutlak XI kurangi X bar-nya, ya. Kemudian yang terakhir adalah FI, XI dikurangi X bar. Nah, ya, dilanjutkan. Nah, Bapak cuma mau ngasih contoh gimana bedanya untuk data berkelompok, data tabel, gimana yang seperti ini ada jangkauan, ada kelompoknya, dan bagaimana yang tidak ada jangkauan atau tidak ada kelompoknya. Nah, sekarang kita masuk ke soalnya. Karena informasi ini sangat berguna bagi kalian untuk soal yang ini. Nah, untuk menyelesaikan soal ini, silakan diperhatikan ya. Jawablah soal dengan 1. Menuliskan hal-hal yang diketahui. Maksudnya apa hal-hal yang diketahui? Apa saja yang kalian ketahui dari soal tersebut? Kemudian, menuliskan hal-hal apa saja yang ditanyakan. Ya, yang ditanyakan dari masalah ini apa? Kemudian yang ketiga, menyelesaikan soal dengan menyertakan langkah-langkah yang tepat. Sebagaimana yang Bapak kasih contoh tadi, langkah-langkahnya. Dan yang terakhir adalah menuliskan kesimpulan dari hasil yang didapatkan. Nah, sekarang masalahnya adalah Andi merupakan seorang peternak kambing yang memiliki 5 buah kandang di berbagai lokasi. Oke, masing-masing kandang diisi dengan kambing yang memiliki umur yang sama. Kandang 1 diisi dengan kambing berumur 6 bulan sebanyak 7 ekor. Kandang 2 diisi dengan kambing berumur 7 bulan sebanyak 8 ekor. Kandang 3 diisi dengan kambing berumur 8 bulan sebanyak 10 ekor. Kandang 4 diisi dengan kambing berusia 9 bulan sebanyak 16 ekor. Dan kandang terakhir, kandang kelima, diisi dengan kambing berusia 10 bulan sebanyak 3 ekor. Pertanyaannya adalah tentukan simpangan rata-rata dari data-data tersebut. Nah, berarti kalian harus membuat dulu tabelnya, kemudian dicari sesuai dengan langkah-langkah yang Bapak tunjukkan tadi. Ya, silakan ini dikerjakan di selembar kertas ya, selembar kertas saja. Kemudian kalian kumpulkan di e-learning yang sudah Bapak sediakan untuk kalian ya. Jika ada pertanyaan, silakan langsung tanyakan ya. Tanyakan melalui Japri ke Bapak. Kemudian kita akan coba untuk berdiskusinya. Ingat, tanyakan. Siapa yang bertanya akan dapat nilai tambahan nanti. Ya, karena itu berarti aktivitas kalian, kesungguhan kalian ingin benar-benar bisa memahami materi ini. Ya, jadi silakan ditanyakan. Kemudian kalau misalkan kalian ingin mengerjakan saja, silakan dikerjakan. Ya, batas waktunya karena ini cuma satu soal dan gampang, insya Allah walaupun ini soal cerita, batas waktunya nanti akan Bapak berikan tidak lama-lama ya, silakan dilihat saja di e-learning-nya.
dan semoga lancar, semoga sukses juga bagi kalian. Kurang lebihnya Bapak mohon maaf. Kita ketemu lagi di pertemuan selanjutnya. Kita akan membahas tentang varians dan simpangan baku, ya, ragam dan simpangan baku. Varian sama ragam itu sama, dan kita lanjutkan ke simpangan baku, ya. Seperti apa varian dan simpangan baku kita akan bahas di pertemuan selanjutnya. Pahami dengan baik, belajar tetap dengan semangat, selalu ambil hikmahnya. Alwasilah and stay mumtaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.